Ya, selamat pagi semuanya. Terkhusus untuk eh, pendahuluan yang disampaikan Pak Dwi, judul kita pagi ini pun di 050515 tanggal 5 bulan 5 2015, oil, gold, dolar adalah memiliki signal bullish untuk komoditi dan bearish untuk dolar. Terkecuali mata uang lain ya, saya buat eh, tagline-nya adalah oil dan gold ya dan dolar. Nanti kita lihat korelasinya dengan mata uang lain, di mana ada perbedaan korelasi berbeda yang tidak searah antara pelemahan dolar dengan pelemahan mata uang lainnya. Ini ada sedikit kontradiksi. Untuk itu, mari kita lihat dulu satu persatu data ekonomi kemarin. Dari Australia dilaporkan angka yang cukup positif. Kemudian dari China, angkanya saya kira juga masih positif, walaupun HSBC Final Manufacturing PMI-nya di bawah previous ya, 48,9, tapi masih angka yang tidak signifikan perubahan negatifnya. Kemudian dari Spanyol, Uni Eropa, angkanya juga di sini sebenarnya masih positif, nggak jauh beda dari 54,3 indeks ke 54,2. Kemudian dari Italia manufaktur di Italia ini juga bagus, 53,8. Dari Jerman juga manufakturingnya juga bagus, 52 dari 51,9. Dan di Amerika Serikat juga bagus ya, semuanya bagus, sehingga eh, mana yang jelek, mana yang bagus tidak terlihat dengan adanya data kemarin secara keseluruhan. Namun pagi hari ini akan ada penentu dari kebijakan suku bunga Australia yang akan dirilis nanti di jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemungkinan besar untuk RBA akan memangkas tingkat suku bunga dari 2,25% ke 2,00%. Ditambah neraca perdagangan Australia eh, dilaporkan untuk bulan Mei setelah melewati kuartal pertama 2015 angkanya negatif ya. Ini adalah penentu apakah kebijakan moneter dan fiskal dari Australia ingin terfokus kembali meningkatkan trade balance, ini akan berdampak risiko pelemahan Aussie lebih lanjut, atau situasi trade balance yang negatif dari 1,2 minus ke 1,32 minus billion Australian dollar ini dipertahankan sedemikian rupa. Banyak juga data dari Amerika Serikat dan Kanada tentang trade balance, ditambah lagi construction PMI dari Inggris nanti sore jam 3.30 waktu ini sebagian barat juga akan mempengaruhi market movers ini hari. Langsung saja kita lihat dulu secara teknikal. Di oil ya terbaca sekali jelas closing price untuk oil di bulan April diakhiri dengan pembentukan pola bullish engulfing ya, di mana ini adalah formasi eh, reversal untuk di oil di time frame monthly. Saya membaca time frame-nya di monthly. Ekspektasi target yang paling logis adalah di 66, walaupun ada level preview support di sini yang menjadi incaran target di wilayah 70 dan 80 dolar per barrel untuk range area-nya. Lebih detail mari kita lihat di time frame daily. Oil sudah melewati garis neckline ya, sudah breakout, kemudian retest lagi di time frame daily dan sempat di angka 60 kurang lebih, sekarang di kisaran 58. Konfirmasi untuk level harga terbaik untuk buyback adalah di 55,78, di mana itu adalah wilayah retest neckline untuk presisi harga terbaik posisi beli untuk kontrak minyak. Kemungkinan untuk breakout pattern dan ekstensi Fibo dari 5578 ini adalah di 68 dan 72 dolar per barrel untuk di oil. Oleh karena itu rekomendasi kita adalah posisi buy limit di 55,78 atau di 56 dolar per barrel, atau penempatan posisi buy on spot atau buy on market dari harga sekarang dengan batasan stop loss di wilayah 55,00.
Pak Di, ada tambahan dulu sebelum kita lanjut ke komoditi Mas? Cukup menarik di oil. Fundamental apa nih yang menyebabkan oil semakin semakin naik nih Pak Fauji? Sementara dari fundamental lama belum terlihat atau perubahan dari gejala-gejala untuk penurunan Pak. Ya, ada sebuah pengalian persepsi saya kira Pak Dwi, masalah kebutuhan energi global, di mana kalau kita lihat beberapa pertemuan khusus dari prinsipal-prinsipal oil dunia, sekelas Exxon, kemudian sekelas mobil oil dan British Petroleum dan lain sebagainya. Kalau kita baca dari buletin-buletin yang mereka rilis di internet dari website resmi mereka, ada garis besar kerangka strategi penambahan volume pasar dengan rendahnya nilai harga mentah minyak dunia saat ini. Pada saat itu level di bawah $50 per barrel adalah kesempatan mereka untuk menambah capital expenditure dengan penambahan margin cost, uh, eksplorasi lagi lebih dalam lagi untuk penambahan volume market. Tentunya modal yang dibutuhkan pada saat itu tentu harus diimbangi dengan total cost yang harus dikeluarkan dengan penambahan faktor inflasi di Amerika Serikat ya di situ. Kemudian faktor global juga di mana perlambatan ekonomi uh, adalah situasi yang memancing investor besar untuk berpikir bahwasanya investasi di komoditi ini adalah sebuah hal yang tidak menarik ya. Sehingga sebenarnya di balik itu ada hidden meaning, ada sebuah situasi yang sebenarnya sedang dibangun untuk kedepannya di mana pergerakan politik minyak ini sebenarnya ya. Ditambah lagi sebenarnya di Asia Tenggara juga Pak Dwi, Indonesia sekarang sudah sangat gencar untuk penambahan kapasitas listrik, kemudian pembangunan instalasi pembangkit listrik, kemudian kebutuhan suplai gas di masa yang akan datang dan lain sebagainya. Saya kira hal ini akan memicu secara uh, tidak kita sadari akan memicu pergerakan harga minyak perlahan tapi pasti akan menjemput kembali ke wilayah $70 per barrel. Nah, data fundamental yang kita baca untuk saat ini tidak ada yang mendukung akan hal itu. Namun dari pertumbuhan dan permintaan minyak dan kontrak pembelian minyak baik itu di bursa berjangka atau di bursa komoditi Brent oil juga ada penambahan volume di situ dengan dibuktikan time frame money yang sudah melewati di atas level $50 per barrel. Walaupun ada konsekuensi tingkat resiko dari permintaan dari China, pertumbuhan dari China, tapi saya kira harga minyak akan kembali ke normal. Oleh karena itu ada 3 topik di atas judulnya antara minyak, emas, dan dolar. Kita lanjut ke minyak, ke emas, di mana di time frame monthly juga formasi dari emas adalah falling wedge, di mana ini esensinya memberikan signal bullish ya, dengan catatan level strong support di angka $1.000 per troy ounce menjadi wilayah yang menjadi ekspektasi beberapa analis dengan bendera bearish untuk minyak, untuk emas. Namun dari analisa candlestick dengan falling wedge ini adalah bullish pattern dengan harapan analis lain terjadi reversal dan bounce untuk di emas. Terbukti dari beberapa kali tes ke angka support, emas masih belum melewati di bawah open daily $11.75 per barrel, walaupun kemarin sempat mengetes di angka 75. Coba kita lihat langsung di time frame pendek di 4 jam emas ya, dari angka koreksi Fibonacci yang kita ukur di 11.75 ya, kurang lebih di sini. Ya, menjadi wilayah bounce back untuk di emas ya pada saat penghitungan analisa grafik seperti ini, koreksi di 61,8%, closing daily-nya tidak di bawah
1175. Ini yang menjadi sebuah keyakinan kita bahwasanya untuk demand emas ini sebenarnya sudah terbangun keyakinan publik terhadap emas untuk menjadi investasi penjaga dan pelindung dari inflasi. Oleh karena itu teman-teman semua, dari bounce back di 1175, formasi harga di time frame 4 jam juga terbaca dengan tingkat gradual fraktal level ya. Boleh kita gambar seperti ini. Ya, dari fraktal yang terbentuk titik-titik berwarna biru ini terjadi peningkatan level support dan diiringi dengan kenaikan resistensi. Tentu koreksi jangka pendek di angka 1185 adalah kesempatan kita untuk buyback lagi atau di 1183 dan di 1180 dengan batasan stop loss di 1178 dolar per troy ounce dengan target terdekat untuk di emas di 1200. Baik, untuk selanjutnya, dolar indeks setelah 9 bulan berturut-turut mengalami kenaikan yang sangat fantastis ya, tanpa perlawanan sedikit pun, barulah terbentuk formasi bearish candle ya. Bearish engulfing yang sudah melewati support 96.00 setelah menyentuh angka 100 indeks untuk angka dolar. Nah, tentunya ini menjadi sebuah dualisme pemandangan dan pemikiran dari seluruh analis. Apakah penguatan dolar itu mencerminkan ekonomi Amerika yang bagus, atau nanti ada konsekuensi risiko lagi tentang kondisi plafon hutang di Amerika Serikat, ditambah lagi dengan isu suku bunga yang katanya tidak naik dan juga ada yang menyatakan naik. Nah, ini menjadi sebuah reaksi yang cukup menarik dan menjadi banyak masukan kepada kita. Yang jelas sebuah balancing, sebuah keseimbangan tentu akan terjadi dari market secara alami. Oleh karena itu, bearish engulfing untuk di dolar indeks setelah menyentuh angka 100 menjadi hal yang menarik untuk korelasi antara dolar dengan khusus terhadap komoditi. Ya, tidak dengan mata uang. Saya tegaskan sekali lagi, tidak dengan mata uang. Jadi untuk pelemahan dolar di kedepannya ini hanya akan mempengaruhi positif terhadap pasar komoditi. Oleh karena itu untuk mata uang, kenapa demikian tidak sama halnya terjadi? Dikarenakan antara supply and demand atau permintaan dan ketersediaan falas dan mata uang lokal sebagai alat tukar dan investasi sebuah negara, satu negara, ini sudah berbeda situasinya dikarenakan beban hutang yang sudah jatuh tempo negara-negara tertentu dengan pelemahan mata uang mereka saat ini harus berkutat untuk melunasi situasi hutang tersebut. Ya, jadi pelemahan indeks dolar yang terjadi tidak semerta-merta membuat penguatan mata uang lainnya. Terbukti dengan turunnya angka indeks dolar di angka 95 pada saat ini, rupiah kita masih tetap saja di angka 13.000. Ya, pada saat waktu itu 95 rupiah kita masih di angka 12.000. Nah, mari kita lihat lagi coba dengan pelemahan dolar indeks setelah membentuk divergent ya, penurunan angka peak resisten di sini, kemudian ditambah lagi penegasan penurunan resisten dan breakout triangle di sini di angka 98, kemudian menyentuh angka 95, angka indeks sekarang lagi konsolidasi di wilayah 95 dan 94 dengan kunci support di wilayah 94.00, membuat formasi dolar ini melemah. Tapi dengan pergerakan New Zealand, ya sama-sama dengan time frame daily, yang terjadi dengan mata uang New Zealand malah tidak menguat,
terjadi formasi yang seharusnya kalau dolar melemah, mata uang lain harusnya menguat begitu ya. Tapi yang terjadi sekarang ini, kenapa mata uang untuk New Zealand tidak menguat, bahkan menyentuh angka pivot monthly di 0,7500, menjadi kekhawatiran dan kebingungan pasar apa yang sebenarnya terjadi dengan korelasi indeks dolar dengan pelemahan mata uang yang terjadi. Pak Dwi, sebelum saya lanjut ke mata uang lainnya, ada ditambahkan antara korelasi pelemahan dolar dengan pelemahan mata uang lain. Oke, saya kira saya mempunyai pendapat yang berbeda nih Pak. Karena kan dolar indeks sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa mata uang dunia, termasuk dari euro, Jepang, kemudian yen, pound sterling, krona, dan Kanada, dan berikutnya. Sementara kalau dihubungkan dengan rupiah, dolar indeks, rupiah sendiri tidak termasuk di dalam satu variabel yang dihitung terhadap indeks dolar tersebut. Jadi tidak serta-merta dolar indeks yang kita lihat sekarang mempunyai pengaruh ke rupiah, karena variabel rupiah tidak ada dalam penghitungan dolar indeks. Kemudian dibandingkan dengan mata uang yang melemah saat ini yang tidak ada hubungannya dengan dolar indeks, kemungkinan kontribusi untuk penghitungan saya kira tidak terlalu dominan. Kemudian yang terlalu dominan yang sedang terlihat ternyata euro dan pound sterling itu membawa pengaruh, bisa disebut bahwa angka indeks yang terjadi di euro dan pound sterling itu memberikan dampak kontribusi yang terlalu besar terhadap pergerakan dari keseluruhan dolar indeks, sehingga korelasi saya kira masih tetap ada. Namun kontribusi per mata uang atau disebut dengan indeks euro maupun indeks pound sterling yang disebut dengan currency strength per pairs juga mempengaruhi korelasi yang terjadi. Memang kalau kita melihat dari penghitungan korelasi, dia berbicara ke angka 1 dan ke angka -1. Kalau -1 tidak berkorelasi atau menunjukkan angka yang berseberangan, kemudian positif menunjukkan angka yang searah. Saya kira dari faktor tersebut jawaban bahwa kenapa rupiah tidak terpengaruh dengan pelemahan dan penguatan di dolar, dikarenakan rupiah tidak masuk ke salah satu penghitungan di dolar indeks. Kalau kita lihat dolar indeks yang terjadi, setiap penghitungan dolar indeks di setiap bursa kemungkinan juga berbeda, dikarenakan kesepakatan terhadap penghitungan indeks dolar US yang kita hitung mungkin saja ada variabel yang dihitung, ada yang di salah satu bursa mungkin tidak dihitung. Demikian mungkin jawaban saya, Pak Fauji. Ya, terima kasih Pak Dwi. Sebagai penegasan juga teman-teman, untuk lebih jelas dipahami saat ini bahwa pelemahan dolar tidak semerta-merta bisa mempengaruhi penguatan mata uang negara lain ya. Itu yang harus kita pahami. Intinya apa yang terjadi dengan pelemahan dan penguatan mata uang satu negara tentu didasarkan dari minat atau tingginya permintaan investasi di sebuah negara tersebut. Kemudian kebijakan pemerintah yang mengarahkan neraca perdagangan dan pembayaran transaksi internasional menggunakan mata uang satu negara tersebut. Jadi kalau satu negara tersebut melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain, tapi tidak menggunakan mata uang dia sendiri, maka yang terjadi mata uang dia sendiri akan melemah. Nah, itu yang sebenarnya mendasari pelemahan dan penguatan sebuah nilai tukar mata uang. Mari kita lanjut setelah formasi New Zealand yang kembali mendekati angka support dan target kita di kuartal 2 2015 juga masih jangka panjang adalah negatif dengan target netral di 0,73 untuk New Zealand dollar versus US dollar. Kemudian Australia juga dari formasi daily ada Gravestone Doji di sini ya, ada Gravestone Doji ya, candlestick-nya, kemudian ke angka tengah middle Bollinger Band ya.
yang kita ekspektasi juga di kuartal kedua 2015 ini akan masih bearish dengan catatan jika tidak ada nada hawkish dari RBA dan petinggi dari ekonomi Australia. Ditambah lagi kalau misalkan Australia memangkat tingkat suku bunga, akan terjadi pelemahan mata uang Aussie lebih lanjut dengan target netral kita masih mengincar di wilayah 0,76. Untuk USDN dengan momentum buy limit di 118 dan 119, teman-teman terima kasih yang masih mengikuti informasi terbaik momentum buy dolar yen dengan target jangka panjang juga masih di angka 121 dan di 122. Untuk saat ini ada konsekuensi risiko dengan melemahnya yen setelah mencentuh angka 120, angka 119,79 dan 119,30 adalah wilayah yang harus dijaga sebagai batasan stop loss ya bagi Anda yang terus melakukan posisi long dolar yen ya. Oleh karena itu buy limit yang terbaik di wilayah 120.00 atau di 119,79 dan 119,30 rekomendasi harga terbaik untuk buy USD yen dengan stop loss di 118,45. Dilanjut dengan GBP dolar dengan dua candle berturut-turut di setelah menyentuh angka 1.5380 dan 154. Kemarin rekomendasi kita adalah formasi sell limit di 1.5353. Sekarang sudah di 1.5130-an. Ada 220-an poin saya kira profit holding sell GBP dolar pada saat di 1.53 angka ceiling ya. Masih ingat barangkali teman-teman di pound sterling adalah wilayah 1.5330-an dan 1.5350-an menjadi wilayah sell limit kita. Dengan situasi saat ini, ya, posisi breakout ini menjadi incaran sell limit kembali, ya, menjadi incaran sell limit kembali jika harga terjadi bounce back ke angka 1.5250 saya kira di sini atau di 1.5220-an ya untuk penempatan posisi sell limit kembali dengan target kita di angka 1.5000. Baik, untuk di euro masih perkasa di angka 1.1139 setelah menyentuh angka resistensi yang cukup baik di sini ya di 1.1278 dengan previous support daily di wilayah ini ya ternyata tidak berhasil melewatin atau konsolidasi di 1.13 atau melewati breakout 1.1300. Bahkan sekarang membentuk formasi fractal level di time frame 4 jam, gradualnya ini negatif ya. Boleh kita buat sebuah estimasi untuk ranging area ya seperti ini dengan target sentuhan optimalisasi di 1.1000 untuk di euro. Dari forecast kita jangka menengah dan jangka panjang untuk di euro masih tetap akan kembali di wilayah 1.111 dan 1.08 angka pivot atau di middle Bollinger Band dan di MA20 time frame daily. Demikian Pak Dwi, morning briefing dari Medan. Bisa disimpulkan barangkali. Oke, cukup menarik di euro sebetulnya dari pembahasan tadi. Ternyata ada formasi untuk memanfaatkan fraktal terakhir yang kita baca di 1.13 kisaran, kemudian resisten kuat terbaca juga di 1.1278 yang saya kira merupakan resisten yang patut dicermati. Kemudian saat ini baru memasuki dua
dari swing low yang terjadi dibaca dari formasi fraktal yang terbentuk di atas tadi ya, yang diangkat di biru. Kemudian di pound sterling juga terlihat terjadi breakout pada time frame 4 jam saya lihat tadi, kemudian juga memanfaatkan target ke 1.5077. Kemudian sell limit kita pakai di 1.5250. Kemudian di dolar yen, nah, setia terhadap transaksi range yang terjadi di dolar yen. Kemudian kita bisa memanfaatkan posisi buy limit di 118 hingga target ke 11979 hingga ke 120.64 dengan posisi sell limit kembali. Kemudian di Aussie terlihat masih cukup bearish menunggu keputusan terhadap cash rate yang akan diumumkan jam setengah 12 siang nanti. Forecast menyatakan bahwa tingkat suku bunga akan diturunkan sebesar 2% dari 2,25%, jadi 25 basis point. Namun kita melihat dari pergerakan untuk saat ini masih dalam keadaan tenang sebelum menghadapi keputusan terhadap cash rate yang terjadi. Sementara fundamental yang kita lihat terus menekan keadaan pergerakan di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian di komoditi gold memanfaatkan formasi falling wedge dengan kriteria resisten di 1.200, kemudian juga support di angka $1.000 per troy ounce yang merupakan angka terendah di kisaran tahun 2010 ya, 2010. Nah, ini juga saya kira falling wedge dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi sell. Kemudian secara psikologis angka $1.000 per troy ounce mengambil posisi buy dikarenakan pada saat itu angka $1.000 per troy ounce untuk di emas merupakan gencar-gencarnya berita untuk pengambilan posisi buy. Kemudian di oil kita melihat bullish engulfing yang terjadi di oil, meskipun fundamental yang terbaca masih belum cukup untuk mengangkat, namun secara teknikal maupun secara kita melihat dari volume transaksi juga sudah terlalu banyak memasuki posisi dengan posisi buy dengan target $60 per barrel. Saya kira sangat mudah tercapai hingga selanjutnya ke angka 61-62. Kemudian buy limit terjadi, kita batasi di angka 55.78. Kemudian support kuat di angka $44 per barrel. Demikianlah morning briefing kali ini yang telah dibawakan dengan baik oleh Monex Invest Indonesia cabang Medan, Pak Fauzi Nur. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh kita semua, kemudian dapat memberikan tambahan informasi bagi informasi yang lainnya. Kemudian dicermati juga untuk fundamental kuat untuk hari ini adalah pengumuman terhadap cash rate Australia dolar terhadap US dollar, RBA statement jam setengah 12 siang. Kemudian trade balance di Kanada dan juga trade balance yang terjadi di Amerika Serikat sekitar pukul 19.30 yang dilaporkan negatif untuk keduanya, yaitu di Amerika Serikat dari minus 35.4 billion dolar diforecastkan menjadi minus 41.2 billion dolar, kemudian Kanada dari minus 1 billion dolar Kanada menjadi minus 0,8. Meskipun naik, saya kira masih dalam keadaan negatif. Kemudian juga jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat akan diumumkan ISM non-manufacturing PMI yang diperkirakan masih dalam ekspansi, yaitu 56.2 dari 56.5. Terima kasih, morning briefing kali ini kita sudahi. Selamat pagi dan selamat bekerja.